Saya tegaskan bahwa saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Dengan waktu yang singkat kita buktikan kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan kita. Produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras yang ada di gudang-gudang pemerintah Republik Indonesia hari ini tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Peningkatan di daerah-daerah produksi rata-rata 10%, di Sumatera Selatan sampai 25% peningkatan produksi beras. Rawa kita robah menjadi sawah-sawah. Tanah-tanah tandus kita akan buat tanah-tanah yang subur. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cerah. Walaupun ada yang ingin mencitrakan seolah-olah masa depan kita tidak baik. Kita hadapi banyak tantangan. Kita hadapi banyak kesulitan. Tetapi kekuatan kita besar. Asal kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita akan kuat. Saudara-saudara sekalian, kita sudah canangkan, kita akan menurunkan kemiskinan, kita akan mengurangi kemiskinan, dan kita akan menghilangkan kelaparan dari Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih, ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara, please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Melihat bagaimana reaksi dan respon Pak Prabowo mengenai masalah korupsi yang tidak selesai dan susah sekali dan banyak kali tantangannya dalam mengatasi korupsi tersebut di Indonesia. Dan sekarang mari kita baca-baca bagaimana komen-komen netizen kita Indonesia ini. Maju Pak Prabowo, semoga amanah ya teruslah maju dalam menegakkan
dan memberikan hak masyarakat kecil. Mantap Pak Indonesia Jaya. Maju terus Indonesia, jangan pernah berhenti. Oke. Semoga istiqomah jenderal. Ya, ada juga nyebut jenderal. Memang jenderal ini sangat seharusnya menjadi Bapak Presiden harus tetap berada di yang terakhir untuk politik. Prabowo rakyat di belakang tetap tegak menyokong. Siap. Tenang terus. Seluruh rakyat Indonesia pasti akan mendukung langkah-langkah kebijakan Anda. Semuanya dengan kesepakatan rakyat dan rakyat ada di belakangnya. Pasti apabila kebenaran yang telah atau dilakukan oleh para pemimpin ini, kita tetap sebagai warga negara Indonesia harus mendukung dan memberikan sebuah dukungan yang baik dalam dan bijak dalam melaksanakan tugas. Wah, ternyata benar ya, seperti yang di film-film bioskop bahwa mereka sebagai penegak hukum diancam. Skripsi yang bagus sekali. Tadi Bapak Presiden sudah sebutnya juga kejaksaan ketika itu diancam, didatangi rumahnya, difoto rumahnya, dan itu pasti akan tertangkap oleh koruptor ini untuk melemahkan penegak hukum agar mereka dapat terus melakukan kegiatan mereka demi keuntungan diri sendiri. Dan lagi nanti Bapak semoga Indonesia memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menegakkan keadilan. Sukses Prabowo, sukses selalu. Mantap Pak Prabowo, I love you. Wadah, ada boleh bilang kepada Bapak Presiden kita. Oke. Dan itulah tadi kita sebagai masyarakat harus memberikan respon yang baik dan mendukung kebijakan politik kelima. Dan sekarang bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Berikan pendapat komentar biar kita saling diskusi bersama-sama.